Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Malam ini mau mengungkap pesugihan Pancoran 7 di daerah mana? Gunung Slamet, Jawa Tengah. Yang konon ceritanya pancoran tersebut itu, Pancuran 7 itu banyak mengabulkan keinginan bangsa manusia, perihal untuk jodoh, awet muda, mengobati penyakit, dan sekaligus perihal untuk pesugihan. Itu menurut cerita. Makanya mau diungkap. Pesanku seperti biasa, senang ditonton, tidak senang tidak usah ditonton. Karena pada tayangan videoku itu bukan untuk mencari pujian ataupun sanjungan, tapi tujuanku untuk berbagi pengetahuan, berbagi wawasan, berbagi ilmu bagi yang berakal sehat, manusiawi, dan punya hati nurani, bukan hati yang ditempati nar. Kalau hati yang ditempati nar, apapun yang apalagi kekaitan ibadah sudah diberikan pun pasti diceritakan. Itu yang pada akhirnya manusia itu tidak mendapatkan ridhonya Allah, ya. Maka malam ini mau diungkap 7 pancoran di daerah Gunung Slamet, Jawa Tengah. Saksikan. Gini. Naganya udah marah. Di 7 pancuran Gunung Slamet, Jawa Tengah. Apapun bentukmu, dari kalangan bangsa manapun, masuk. Saya tegaskan, yang namanya jin bisa berubah bentuk apa saja, bisa berwujud apa saja, bisa mengaku siapa saja. Ini bentuknya seekor ular, naga. Tapi kalau manusia dibuat pedoman seperti ini, ya udah mentok. Sebenarnya itu jin. Tujuannya itu biar bahasamu bisa dicerna kalangan bangsa manusia. Jangan berubah bentuk sosok naga, berubahlah sosok manusia sesuai dengan wadah yang kalian tempati. Allahu Akbar. Kamu aku hadirkan ke sini dari 7 pancuran di daerah Gunung Slamet, Jawa Tengah, dengan caraku. Terima apa tidak? Aku terima. Terima. Terima tapi terpaksa. Kenapa? Aku tahu siapa yang memanggilnya. Kamu kan tadi aku hadirkan lagi mengadakan ritual pula, sesaji pula, lagi menyampaikan ke manusia yang butuh pepurusan duniawi. Aku seret aku dengan caraku. Ya, aku tahu. Aku marah tapi. Kenapa? Kenapa kemarahanmu cuma dipendam, disimpan? Hah? Ya. Kamu menempat di lokasi 7 pancoran di daerah Gunung Slamet itu, di kaki Gunung Slamet itu, sudah berapa lama? Berabad-abad. Bagus. Ada cerita di luar sana, katanya kalau orang yang punya penyakit, kalau mandi di 7 air pancoran tersebut itu langsung sembuh. Itu cerita itu benar apa tidak? Iya, benar. Dan apakah semua manusia yang punya keluhan penyakit mandi 7 pancuran itu sembuh? Jujur di hadapanku. Karena aku bukan manusia yang di luar sana, yang mudah diperdayai, ditipu. Tidak semua. Tidak semua. Iya. Terus ada cerita di luar sana, katanya bagi orang yang ingin mendapatkan kekayaan,
mengadakan ritual bersemedi di lokasi 7 pancuran itu benar apa tidak? Iya, itu benar. Tapi kok manusia bisa tahu untuk menyediakan ugur ampe sesaji ritual itu kok bisa tahu? Melalui siapa? Juru kuncinya. Juru kuncinya. Berarti juru kunci berdasarkan penyampaian dari kamu. Ya, aku yang membisikinya. Oh, berarti kamu yang disebut-sebut naga ceret itu. Iya. Bagaimanapun manusia menyebutnya, itulah aku. Oh, iya. Terkadang aku menyerupai Batu Pantai Selatan. Begitu. Iya. Dan orang yang mendapatkan pesugihan di lokasi tersebut, apakah itu langsung mendapatkan emas ataupun uang? Apa dengan cara apa? Dia harus berkorban dulu, bermalam-malam bersemedi. Bersemedi di lokasi tersebut. Iya. Setelah kepasrahan jiwa raganya, baru aku akan memberikan. Oh, begitu. Jangan dekat-dekat, Prabu. Sekarang begini. Berarti setiap manusia yang datang ke lokasi tersebut yakin dengan penjelasan sang juru kunci, sedang juru kunci dapat penyampaian dari kamu. Iya, dari aku sendiri. Berarti katanya bagi orang yang berhasil, ya diberbantukan di lokasi di situ pesugihan, katanya syukurannya motong kambing. Itu benar apa tidak? Iya, itu ketulusan manusianya. Begitu. Bukan dari diriku. Berarti itu permintaan juru kunci sebenarnya. Iya. Oh, iya. Aku tidak meminta, tetapi dari manusianya. Ada cerita di luar sana, katanya yang manusia yang pertama kali menemukan 7 pancoran air itu yang di Gunung Selamet, manusia yang pertama kali menemukan katanya seorang ulama. Iya, itu benar, Pak. Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Maghribi. Oh, Syekh Maulana Maghribi. Itu benar cerita seperti itu. Iya, benar, Prabu. Dahulu untuk berwudu para santri-santrinya. Begitu. Iya. Tapi ceritanya katanya Syekh Maulana Syekh Maulana Maghribi itu katanya penyakit gatel. Tidak seperti itu, Prabu. Oh, begitu. Ya, tapi memang untuk mandinya juga. Tapi tidak memiliki penyakit, Prabu. Sekarang begini. Kau kan di luar sana sudah banyak menjerumuskan kalam bangsa manusia. Kadang berubah bentuk sosok naga, kadang berubah bentuk kakek-kakek pakai topi caping bola. Ya. Kadang juga penampilan pakai jubah putih gemerlapan. Karena aku tahu semuanya itu rekayasa kamu. Iya, Prabu. Bahkan kau yang penampilan pakai jubah putih pun mengatasnamakan kamu sebagai Syekh Maulana Malik Ibrahim ataupun Syekh Maulana Maghribi. Maksud tujuannya apa? Untuk mengelabui bangsa manusia. Hanya itu tujuanku. Supaya manusia menghormati kami. Begitu. Kami itu ada. Dan kami itu mengabulkan setiap. Sekarang begini. Berhubung kau sudah berhadapan denganku, aku hadirkan dengan caraku. Hentikan kebiasaanmu. Terima atau tidak, ini adalah tapi jangan kau hilangkan kemampuanku. Karena aku sudah disampaikan dari yang di puncak sana, supaya jangan melawan dirimu. Kenapa? Karena dahulu pun kau telah memanggilnya. Sekarang begini, apapun keputusanku, apapun keinginanku, tidak usah mengajukan syarat. Karena syarat apapun tidak berlaku. Ya. Tugasmu tinggalkan, kosongkan lokasi itu untuk selamanya. Baik. Giring semua antek-antekmu, pengikutmu. Ya. Jangan kembali lagi. Manakala tiba waktu saja, kapan waktunya kau ingkar dan kembali menempati lokasi tersebut, maka sumpahku, makhluk kalangan bangsa manapun yang menjerumuskan kalangan bangsa manusia di lokasi 7 pancuran, maka harus hancur menjadi debu. Ini sumpahku. Ya.
Tapi jangan kau hilangkan kemampuanku. Kalau kemampuan itu tetap ada, yang jelas kau masih bisa berhubungan dengan bangsa manusia dengan cara-caramu. Baiklah, hanya sebagian saja Prabu, jangan seluruhnya. Malam ini keputusanku semuanya yang di lokasi 7 pancuran belum selamat. Jangan Sebut-sebut Prabu. Batu Raden. Jangan, ampun Prabu. Semuanya dari kalangan bangsa makhluk jin, setan, iblis yang mengaku siapapun. Lenyaplah segala kemampuannya. Jangan Prabu. Tujuanku supaya kalian tidak bisa berhubungan dengan bangsa manusia. Kau tetap hidup di alammu. Selamat tinggal semuanya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Perihal mengungkap 7 pancoran di kaki Gunung Selamet yang disebut Batu Raden, yang di luar sana banyak orang versi meyakini sosok manusia yang menemukan itu Syekh Maulana Maghribi. Ya. Katanya menurut cerita itu Syekh Maulana Maghribi itu punya penyakit gatal, terus dapat petunjuk suruh mandi di 7 pancoran tersebut. Itu cerita ngelantur. Tujuannya alam memperlihatkan dengan 7 pancoran tersebut, yang tidak lain jumlah hari itu ada 7, dan ketujuhnya itu semuanya mendapat memberikan keberkahan, memberikan kemudahan. Karena apa? Jumlah 7 sama dengan jumlah 7 hari. Makanya tidak ada hari yang tercela. Semuanya hari itu bagus. Yang dibikin tidak bagus karena manusianya. Dan kenapa 7 pancuran tersebut itu adalah menunjukkan alam semesta. Dan sekaligus 7 pancuran tersebut itu bukan dalam arti mengandung keramat, kekuatan keampuhan, tidak. Tujuannya tidak lain yaitu tempat berwudu, ya, berwudu. Tapi karena berjalannya waktu, manusia itu, apalagi tempat yang pernah didatangi kalangan manusia yang berkaromah, maka ada makhluk yang ikut andil. Tujuannya tidak lain menjerumuskan bangsa manusia, ya. Jadi kalau bilang itu 7 pancoran bisa untuk mengobati segala penyakit, yang ngobatin itu bukan airnya. Karena si manusianya itu salah satunya baca ayat suci Al-Quran, Bismillah. Dengan kata Bismillah berarti mohon sama Allah maka diridhoi. Sebenarnya seperti itu. Dan ada orang yang bilang satu contoh bisa awet muda. Bukan karena 7 pancoran tersebut. Sebenarnya awet mudanya karena satu, manusia itu bab urusan ekonomi tidak kekurangan. Yang kedua, kalau ada problem permasalahan tidak disimpan dalam benak batin pikiran, jadi tidak kusut, nggak kusam. Lah kalau yang perihal untuk kekayaan itu tidak ada keterkaitan di situ. Karena tidak jauh dari lokasi itu ada bentuk makam. Sebenarnya itu bukan makam. Itu tempat duduknya dulu dari santrinya Maulana Maghribi itu yang memang setengah-setengah. Artinya yakin mengikuti jejaknya sang guru, tapi di sisi lain dia masih ada keraguan. Lah disitulah karena bangsa jin berlomba, maka rata-rata orang yang jalurnya untuk besugihan pasti disoankan di lokasi tersebut yang seolah itu makam, ya. Tapi alhamdulillah berkat rahmat Allah malam ini tempat itu sudah steril. Percaya atau tidak, karena sumpahku makhluk manapun yang akan menjerumuskan bangsa manusia atau menjelekai ke bangsa manusia di lokasi 7 pancuran tersebut, maka jadi abu, tidak berbentuk. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Nusantara, salam satu dunia. Takbir.